mengatakan, ini lu pasti cari uang Iya. dari sepak bola. Iya. Kalau ada yang bilang untung di sepak bola, aduh, Nggak ada. ini orang gila yang mau. Maaf, itulah saya disidang lebih keras sidangnya di situ dibandingkan dengan pada saat saya harus tinggi petinggi PSSI kan. Mau mana dulu nih? Mau beli ayam dulu atau beli telur dulu kan gitu. Iya. Saya bilang, aduh senjata makan Tuhan. Saya juga gitu tuh. Langsung beliau mengatakan, ini nggak fair, Malaysia Iya. lawan Vietnam ngatur nggak. Ini murni Iya, kita salah. yang salah. Apa ya, peran kita sebagai seorang pelatih untuk tidak mau diintervensi itu nggak ada yang bisa intervensi kita. Kita betul-betul waktu itu benar dihujat lah, parah lah gitu, tapi akhirnya bisa membalikannya mulai bangkit, tapi tetap nggak bisa menang sama Timor Leste, bayangkan kan. Sesuatu Di SEA Games 2025 ini kan adalah squad yang lebih mewah dibandingkan pada saat kemarin kita kualifikasi Piala Asia U23. Ya. Nggak cuma sebatas mengumpulkan pemain bagus, kemudian terus kita datang, kamu susun, mainnya akan terus bagus. Enggak. Pasti kita juga sepakat ya, bahwa kalau bisa pelatih nasional itu punya waktu yang jangan hanya temporer 1 tahun. Kita sih pengennya lama kita pengen lama. Tapi ya pengennya instan, kalau nggak dapat prestasi ya kamu selesai. Apakah kita yang menurun atau negara-negara tetangga kita ini yang sekarang sudah mulai berkembang? Halo Etizan, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ETV Sport, the home of sport discussion. Di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika, dan bintang tamu kita kali ini seorang legend sepak bola Indonesia dan juga berprofesi sebagai pelatih. Kita sambut Coach RD, Coach Rahmat Darmawan. Ya. Selamat datang Coach di Opini Tanpa Batas di TV Sport. Selamat datang Coach RD, terima kasih sudah mau hadir di Opini Tanpa Batas ITV Sport. Ya, Etizan, seperti kita tahu Coach RD ini memiliki latar belakang yang sangat wah di dunia sepak bola. Sebagai pemain pernah di timnas juga, dan di Liga Indonesia pernah melatih berbagai macam klub, dan juga pernah melatih di liga luar yaitu di Liga Malaysia. Coach RD juga pernah menjuarai Liga Indonesia di Persipura tahun 2005, di Sriwijaya FC 2008, dan di Sriwijaya FC ini pernah juara Liga Indonesia juga Coach ya. 3 kali, 2008, 2009, 2010, luar biasa. Dan sekarang Coach RD sedang kembali ke Persipura yang pernah dibawanya juara di tahun 2005 ya Coach. Betul. 2005 itu kalau nggak salah juara pertama kali Persipura di Liga Indonesia ya? Iya, betul sekali. Saya masih ingat itu masih ada Edward Ifak Dalam, dan ada juga Boas Salosa baru muncul ya Coach. Baru itu? pertama Kali muncul. Ya. Dan di final mengalahkan Persija Jakarta. Luar biasa. Dan setelah itu ke Sriwijaya FC membawa juara juga. Dan Coach RD juga pernah melatih timnas Indonesia di SEA Games 2011 dan mencapai final, 2013 juga mencapai final dan mendapatkan medali perak. Luar biasa. Dan Coach RD masih aktif di TNI? Waktu saya melatih ke Malaysia 2016 itu memang pilihan ya. Jadi nggak boleh karena seorang prajurit TNI melatih klub profesional di luar negeri. Jadi akhirnya itu pilihan. Jadi saya pensiun dini. Pensiun ya. Pangkat terakhir mayor. Oh mayor. Terakhir saya dengar tuh kapten masih. Mayor. Udah mayor ya. Coach, sekarang lagi bawa pemain-pemain Persipura training di uji coba di Jakarta ya Coach ya? Betul, ya pasca jeda kompetisi Liga 2 kita punya waktu 1 bulan dan semua pemain pasca main di Semarang itu saya ajak untuk melakukan training center dan uji coba di Jakarta sebanyak 4 kali pertandingan untuk terus bisa menjaga
konsistensi permainan dan kita tidak banyak merubah periodisasi dan microcycle kita. Oke. Base camp-nya di Jakarta. Jakarta. Oh, sekarang Persipura base camp di Jakarta. Enggak sih, selama TC saja. Iya, ya. sama TC aja. Ya, nanti tanggal 16 kita udah balik ke Jayapura. Jayapura. Oh, di Jayapura Di ya Jayapura. ininya. Jauh perjalanan. Jauh perjalanan. Tadi malam saya kan live reaction coach nonton ini, kayaknya coach RD tadi malam ini ya komentator di Ya, pertandingan SEA betul. Games kita antara Indonesia lawan Filipina kan tadi malam. Betul. Oke coach, kita bahas dulu tentang SEA Games nih. Sekalian review nih. Jadi gimana coach tadi malam menurut coach RD pertandingan semalam? Ya, pasti mengecewakan hasilnya, dan dari sisi penampilan juga kita harus jujur, itu penampilan yang di luar ekspektasi kita semua. Juga termasuk saya pribadi sebagai seorang pelatih, saya melihat wah ini kok tidak seperti main ketika lawan Mali ya, di pertandingan kedua dan lawan India di pertandingan kedua. Iya. Jadi memang tapi sebagai seorang pelatih saya mencoba untuk merefleksi saya tentang saya juga pernah mengalami momen-momen seperti itu. Contoh ketika saya SEA Games di Myanmar itu di pertandingan pertama kita kalah banyak lawan Thailand, tapi kemudian kita bisa masuk final dan ketemu Thailand lagi. Kita bermain luar biasa walaupun akhirnya kalah 1, tapi Iya. itu pertandingan yang menurut saya merubah kondisi dari kita betul-betul waktu itu benar dihujat lah, parah lah gitu, tapi akhirnya bisa membalikkan situasi. Iya. Dan menurut saya ini bisa terjadi oleh siapa saja yang menangani sebuah tim sepak bola, dan ini adalah situasi yang harus segera diatasi. Bagaimana saya yakin Coach Indra masih punya ruang lagi, punya waktu untuk menghadapi Myanmar. Saya pikir harus berubah semuanya, terutama performa pemain dan hasil. Ya, tadi malam itu kita melihat bahwa ya tadi seperti Coach dikatakan ya, secara permainan juga kita lihat bahwa tidak optimal, ya kan? Menurut Coach RD, kira-kira faktor apa sih yang paling dominan ya membuat permainan kita tidak berkembang? Apakah Filipina sekarang jadi lebih jago-jago atau gimana Coach RD? Saya semalam sebetulnya menyampaikan satu statement mengenai biasanya di pertandingan pertama itu problem besar dari tim kita adalah mengalahkan diri sendiri. Mental ya coach. Ya, mengalahkan diri sendiri itu artinya kenapa? Biasanya pertandingan pertama itu ada satu pressure yang berbeda, tekanan berbeda. Dan itu saya alami ketika saya SEA Games, 2 kali SEA Games saya alami. Di pertandingan pertama tidak begitu mudah. Ya, ketika saya sampaikan kalah dengan Thailand cukup telak ya. Dan kemudian pertandingan berikutnya mulai bangkit tapi tetap nggak bisa menang sama Timor Leste, bayangkan kan. Dan itu sesuatu yang nggak mudah. Nah, tapi justru pertandingan penting kita mengalahkan tuan rumah Myanmar ya. Jadi itu situasi yang bisa terjadi dan berubah. Nah, mengenai pertandingan tadi malam penyebabnya kenapa? Tentu saya juga nggak mau berandai-andai karena saya tidak ada di dalam tim, tapi biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor psikologi yang bisa mempengaruhi penampilan pemain tadi, mentalitas yang nggak siap di pertandingan pertama. Yang kedua biasanya kondisi pemain atau kebugaran pemain atau fitness pemain yang notabene menurut saya ada beberapa yang mungkin terjadi kurang baik, tapi saya nggak tahu karena ini sekali lagi bisa jadi saya salah. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa pemain yang memang betul-betul ada off day, di mana bioritmik antara, kalau ilmu psikologi mungkin ya, bisa dibilang tidak seimbangnya antara emosi dan intelijensial. Jadi disitulah pada momen tertentu ada penurunan penampilan pemain, dan mungkin pas momen itu terjadi oleh beberapa pemain dalam tim sehingga pengaruhnya begitu besar. Dan itu bisa saja terjadi, tapi kalau saya lebih spesifik mengatakan kenapa sebabnya gitu, enggak. Karena sekali lagi kalau kita mengatakan oh Coach Indra nggak bisa, salah juga. Karena kenapa? Coach Indra sudah membuktikan kok dengan kualitas pemain yang menurut saya dulu tidak lebih baik dari sekarang, tapi mampu membawa timnya juara. Dan sudah bukan 1 kali juara, Membuka puasa ya under 19 juara, under 16 juara. Jadi ada berapa kali juara Coach Indra buat. Artinya secara kualitas nggak ada masalah, tapi menghadapi tim dengan pemain yang menurut orang-orang, menurut kita semua wah lebih baik nih gitu. Tapi memang itu tadi bisa jadi yang terakhir saya sampaikan,
kurangnya satu chemistry yang Nah, terjadi. itu tadi menarik masalah chemistry kan, benar tadi yang Coach Erdi katakan di mata netizen ya atau supporter atau fans ya kan kalau kita melihat secara kasat mata bahwa squad yang dibawa sama Coach Indra Safri di SEA Games 2025 ini kan adalah squad yang lebih mewah dibandingkan pada saat kemarin kita kualifikasi Piala Asia U23 Ya. yang waktu itu masih digawangi oleh Coach Gerald Gerald Vandenberg Vandenberg. ya. Ya. Tetapi tadi malam kita benar-benar melihat bahwa melawan Filipina seperti benar-benar kita kayak tidak berkembang gitu ya. Ya. Nah, eh, selain chemistry, menurut Coach RD, apakah ada kesulitan dari pihak pelatih ya, tim kepelatihan untuk menyesuaikan, tidak cocok gitu dengan pola permain atau pola taktikalnya yang diambil oleh Coach Indra Safri gitu Ya. kepada pemain-pemain yang mungkin juga baru bermain, ada beberapa pemain yang baru bermain pertama kali kan sama Coach Ya. Indra Safri ya gitu kayak Mauro Zylstra, Ya. Rafa juga baru kan gitu. Ya, jadi seorang pelatih di dalam melakukan proses latihan menuju sebuah pertandingan itu pasti melalui beberapa tahapan-tahapan ya. Iya. Dan salah satu tahapan yang terpenting yang di akhirnya dia akan memainkan itu adalah tactical game plan. Tactical game plan itu biasanya dibuat menghadapi satu tim tertentu dengan analisa yang sudah kita buat. Nah, biasanya tidak hanya satu tactical game plan yang kita siapkan, tapi ada beberapa alternatif karena sepak bola itu dinamis. Lawan bisa merubah cara bermain. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan beberapa alternatif, mungkin sistem of play atau formasi bermain beda, lalu tugas-tugas khusus terhadap pemain juga berbeda. Nah, kalau saya lihat tadi malam itu sudah semua cara dicoba. Yang pertama kita tahu kan kita main dengan 3-4-3. Saat di zona lawan formasi kita 3-4-3. Lalu pada saat di on half atau di daerah sendiri bertahan kita main dengan 5-4-1. Tapi dalam uji coba sebelumnya pola itu berjalan cukup baik. Ya, dari lini ke lini itu berjalan sangat cair ya, sangat cair dan saling mengisi. Tapi pada tadi malam saya tidak melihat itu terjadi gitu. Jarak antar lini ketika kita melakukan blok pertahanan dengan struktur menjadi 5-4-1, bola dikirim direct ke striker, itu jarak antara striker dengan second line kita begitu jauh sehingga satu lawan 3 orang 4 pemain itu jadi pasti nggak efektif. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi memang ya kalau saya lihat pemain-pemain kita tidak secepat di era Coach Indra Safri di SEA Games 2023 juara. Di situ ada Beckham Putra, ada Marcelino yang punya kualitas penetrasi dan kecepatan yang bagus. Tapi tidak untuk mencoba untuk membanding-bandingkan, ini hanya sebuah gambaran saja. Sehingga menurut saya pasti coach sudah menyiapkan juga satu tactical game plan dengan materi pemain yang mereka punya, kelebihannya seperti apa. Karena secara kualitas individu kita tahu lah, Mauro itu pemain bagus. Dia kuat dengan bola. Kemudian Rafael Struijk walaupun penampilan di klubnya juga sedang menurun, tapi di uji coba lawan Mali dia menampilkan satu permainan yang bagus gitu. Nah, dia sudah mulai kembali lagi. Ya kalau kita komparasi Jenner ya, Jenner ya dengan kedewasaannya. Tapi tadi malam kan kita tidak melihat sesuatu yang begitu istimewa dari pemain-pemain yang kita punya. Karena memang sekali lagi saya tidak ada di dalam tim, tapi sebagai pelatih yang pernah punya pengalaman perlu saya jelaskan bahwa dengan memberikan materi pemain bagus bukan berarti terus harusnya hasilnya bagus, tidak. Karena harus ada satu proses namanya proses persiapan di dalam latihan yang dia buat gitu loh. Dan itu waktu akan sangat menentukan apakah proses itu berlangsung dengan benar atau tidak. Karena kalau kita bicara tadi membangun chemistry, chemistry kan mudah gitu. Oh enggak. Enggak mudah itu. Justru itu menurut saya bagian yang paling penting di dalam perjalanan membangun sebuah tim sepak bola itu adalah faktor psikologi ya. Bagaimana pendekatan seorang pelatih kepada para pemain-pemainnya akan sangat membantu sekali terbangunnya chemistry, tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Akhirnya
tidak ada batasan yang luar biasa yang membuat pemain punya alasan untuk saya tegang, untuk saya takut, Ya. ya. Jadi itu tujuannya. Nah, makanya saya juga selalu mengatakan penting seorang pelatih terus berkomunikasi dan itu sebenarnya menurut saya sudah dilakukan gitu. Nah, tapi apakah itu berjalan dalam hal yang berkaitan dengan hal tenis antar pemain dengan pemain? Nah, itu yang saya tidak tahu karena sekali lagi saya tidak dalam tim. Nah, mungkin juga itu terjadi Iya. sehingga menurut saya apakah waktu yang eh, kemarin terjadi itu belum bisa menstabilkan permainan. Oke, Nah, hari ini bagus tapi bisa iya. besok jelek. Menarik masalah waktu karena kan Ya. kita ketahui bahwa squad SEA Games sekarang dengan Mm. pelatih Coach Indra Safri Mm-mm. itu kan melakukan TC lumayan lama ya Coach ya Ya, gitu. Berapa betul. bulan itu? Ya kan? Ya. Coach sekitar 2 bulanan mungkin sebelum SEA Games ini udah TC mereka. Tapi itu berpengaruh nggak coach penunjukan Indra Safri yang begitu mepet dengan SEA Games karena sebelumnya kan tim ini dipersiapkan oleh Gerard Vandenberg di AFF U23 juga kita ini dipersiapkan untuk SEA Games juga. Ya, saya rasa saya kalau melihat bahwa soal apakah ini Coach Indra atau Gerard Vandenberg, bahwa setiap pelatih tim nasional itu tidak punya waktu yang cukup. Ya. Karena mereka hanya mengumpulkan pemain dan pemain itu milik klub. Yes. Kemudian yang lebih lama pemain berlatih itu kan pemain dengan klub. Nah, sama ketika saya menjadi pelatih SEA Games, kebetulan waktu itu lagi jeda kompetisi sehingga punya waktu kayak sekarang ya. Coach Iya. Indra bisa diberikan keluasan waktu lebih kurang 1,5 bulan lah waktu itu saya. Dibawa ke militer kalau nggak salah ya. Ya sempat Nah, saya pendidikan iya militer. itu tadi Coach. Artinya bahwa bahkan kan kita sampai mengorbankan FIFA Matchday Senior Ya. ya kan untuk Persiapan persiapan ya, SEA SEA Games Games. kita dengan uji coba U23 lawan India dan Mali ya kan Ya. gitu ya. Lawan Mali terutama kemarin yang untuk FIFA Matchday. Ya. Tapi apakah itu tidak cukup Coach waktunya Coach? Sekali lagi harus saya sampaikan bahwa di sepak bola itu nggak cuma sebatas mengumpulkan pemain bagus, kemudian terus kita datang, kamu susun, mainnya akan terus Iya, bagus. iya. Nggak. Itu proses. Nah, proses itu bisa lama, bisa sebentar. Itu tergantung bagaimana pemain memahami, mengerti tentang konsep yang dibuat oleh seorang pelatih dan apa kemauan. Dan itu juga masih harus ditunjang lagi dengan komunikasi antara pelatih dengan pemain, pemain dengan pemain. Ya. Nah, itulah membangun chemistry yang sering kita sampaikan dan penonton sering sampaikan, netizen sering bilang, wah kita nggak ada chemistry, kita sepertinya nggak punya kesepahaman. Nah, karena pentingnya chemistry itu kenapa? Karena komunikasi di dalam sebuah lapangan itu nantinya kalau chemistry sudah terbangun tidak harus dengan suara, dengan gestur, dengan body language itu kita udah ngerti. Contoh saya geser saya dengan telunjuk kalau chemistry kita udah dapat itu dia ngerti apa maksud kita. Iya, Dengan iya. saya bergerak ke Iya. kiri terus ke kanan dia udah ngerti. Iya. Jadi semua apa yang kita lakukan dalam dengan body language di lapangan itulah yang dinamakan chemistry. Pemain udah ngerti, oh dengan si A saya harus jangan kasih bola terlalu jauh dari kakinya. Yeah. Nah, contoh kemarin di satu pertandingan Liga Indonesia ada satu pemain kita diberikan passing oleh Beckham Putra, kemudian dia agak nggak Nggak nyaman, siap, ya nggak Iya, nyaman betul, karena betul, di betul. nggak di itu Betul. hal-hal seperti itu. Iya. Itu bisa banyak terjadi. Nah, itulah yang saya katakan kalau dibilang waktu apa cukup, ya 1,5 bulan untuk tim nasional yang menurut saya itu memang ideal. Iya. Tapi itu bukan berarti juga bisa cukup untuk membangun chemistry. Iya. Ya, jadi sulit untuk saya jawab pasti bisa enggak. Ya. Tapi itu tergantung dari bagaimana menciptakan suasana kebersamaan di dalam tim itu dengan waktu yang mepet itu bisa terjadi dan itu tidak ada betul-betul tidak ada batasan dari satu pemain dengan pemain lain dan itu sudah dilakukan Coach Indra Iya, iya. ketika sebelum-sebelumnya bagaimana suksesnya beliau dengan tim SEA sebelumnya. Games sebelumnya dan 31 tahun loh kita nggak juara, Coach Indra bikin juara, kita kan harus angkat topi dengan Luar kondisi biasa itu. Iya. Oke, berarti kalau menurut Coach RD sekarang apa yang menjadi masalah sehingga kayaknya dengan apakah materi pemainnya sebenarnya tidak cocok dengan game plan-nya Coach Indra Safri atau bagaimana sehingga dengan yang kita lihat tadi secara kasat mata secara kualitas secara individu kualitas pemainnya meningkat tapi secara permainan sepertinya tidak
tidak optimal gitu, Coach. Tadi sudah saya singgung sebetulnya bahwa kadang seorang pelatih akan menemukan satu momen di mana semua persiapan yang sudah disiapkan dengan baik, uji coba sudah diberikan dengan baik, kemudian pada match day yang ditunggu-tunggu itu justru itu menjadi seperti eh, sangat kontraproduktif dengan apa yang sudah kita persiapkan. Iya. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Tadi saya sudah cerita banyak uji coba. Kita kemarin uji coba dengan Mali seperti apa sih mainnya? Iya. Bagus kan? Yang kedua ya. Iya, yang kedua. Lawan India kedua sama Iya. bagus. Tapi kemarin itu nggak kelihatan. Mhm. Nah, itu bisa terjadi juga dengan tim saya. Dan mungkin yang lebih mudah boleh saya sedikit komparasi lah dengan diri kita. Iya. Kadang hari ini saya ngerasa, saya hari ini saya sangat happy. Iya. Semua pekerjaan bisa saya selesaikan dengan baik Iya, ya. iya. Tapi tiba-tiba one day nggak ada hujan, nggak ada angin. Kita bangun tidur tiba-tiba bad mood Kayak banget. bad mood, yes. Bad Iya. mood, kita nggak bisa bikin. Itulah kira-kira gambaran. Nah, tapi ini bukan sebuah excuse Iya, ya. betul, Ini betul, betul. Karena kenapa? Ini tim yang dirancang untuk menghadapi sebuah pertandingan, jadi itu nggak boleh terjadi sebetulnya. Iya, Tapi iya. sekali lagi itu bisa terjadi. Jadi kalau saya tadi ditanya kenapa sebabnya gitu loh. Saya juga hanya bisa menjelaskan beberapa kemungkinan-kemungkinan Iya, ya. iya. Apa yang biasanya terjadi sehingga mengakibatkan seperti itu. Bisa karena itu tadi beberapa faktor yang tadi tapi saya lebih condong ke arah bahwa faktor psikologis lebih dominan. Iya. Kemudian yang kedua mungkin chemistry antara pemain ini yang juga belum begitu ngeblend ya. Jadi di sana. Coach, kan gini ya, kita ketahui bersama, jadi waktu pada saat sebenarnya squad SEA Games ini dipersiapkan tuh bukan hanya pada saat AFF U23 kemarin, tapi justru bahkan sebelumnya di AFF Senior kan kita menurunkan tim yang U22 ya. U22 Iya, ya, iya. waktu masih Coach Sintayong waktu itu yang melatih. Dan memang pada saat itu diturunkan U22 ini persiapannya untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan untuk SEA Games sebenarnya proyeksinya. Nah, tapi kan seperti kita ketahui di tengah jalan lalu diganti sama Coach Gerard ya, Coach Gerald Vandenberg. Lalu diganti lagi. Ini kira-kira mempengaruhi nggak sih Coach gitu ya? Ya setahu kita pernah dengar waktu itu Bambang Pamungkas mengatakan salah satunya kenapa Indonesia tidak berkembang itu adalah 10 tahun dia bermain di sepak bola nasional gitu ya kata dia. Berapa belas kali, 10 kali Ganti dia pelatih. ganti pelatih gitu. Jadi jadi pemain pun akhirnya harus selalu beradaptasi kan? Ya, Gitu loh. ya. Pelatih pun juga begitu gitu. Betul. Jadi that's why kenapa nggak ini? Menurut Coach RD seperti apa? Ya, itulah kalau itu pertanyaannya saya setuju. Jawabannya itu juga saya setuju. Karena sebetulnya setiap pelatih tim nasional itu saya sampaikan tadi, itu kita tidak pernah punya cukup waktu ya, tidak punya cukup latihan dengan para pemain dibandingkan dengan kalau kita menangani sebuah klub. Kalau sebuah klub itu jelas kita ada pre-season, kemudian kita ada uji coba sebelum kita bertanding. Tapi kalau di tim nasional kan hanya uji coba saja. Itu pun sangat terbatas karena sesuai hanya dengan FIFA Matchday kalau tim senior. Tapi kalau tim kelompok umur mungkin kita bisa sedikit memodifikasi itu. Tapi dengan seringnya kita salah di dalam menetapkan siapa pelatih yang paling tepat dengan Villanesia yang kita punya. Itu yang menurut saya memang kita harus evaluasi, kita harus duduk dengan lebih baik lagi untuk bisa bersama-sama bersepakat untuk menentukan siapa the next Indonesia coach untuk senior sampai dengan kelompok umur. Nah, karena ini berkaitan juga dengan filosofi yang dibuat para pelatih-pelatih yang sudah meneliti, kemudian mengkomparasi beberapa hal yang berkaitan dengan filosofi sepak bola negara-negara lain, kemudian memutuskan. Nah, jangan juga akhirnya sia-sia. Ini sayang sebetulnya. Nah, ini yang harusnya berjalan linear nih antara direktur teknik di PSSI dengan pelatih yang akan ditunjuk sampai dengan pelatih-pelatih kelompok umur. Jadi kita sih pengennya seperti itu. Kemudian yang kedua, pasti kita juga sepakat ya bahwa kalau bisa pelatih nasional itu punya waktu
yang jangan hanya temporer 1 tahun, kemudian kita sih pengennya lama Iya, ya, kita pengen lama. Tapi kadang-kadang memang di banyak negara itu sudah banyak sekali terjadi. Diambil contoh yang paling seneng banget gonta-ganti kan contoh negara Arab Arab, Saudi ya. itu kan paling seneng ya, karena memang dia pengennya instan, lu nggak dapat prestasi ya kamu selesai gitu. Tapi memang sekali lagi, dan itu bukan sebuah halangan buat seorang pelatih, karena memang pelatih profesi yang kita harus siap dengan hal-hal seperti itu. Dan keinginan saya sebagai pelatih pasti saya kepingin punya proyek jangka panjang di mana saya bisa mengatur sebuah periodisasi untuk tim nasional ini pada tahapan mana saya akan bisa berprestasi ya. Jadi itu yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah, soal kemudian terjadi gonta-ganti pelatih dengan mungkin dari negara-negara yang akhirnya tidak sesuai dengan filosofi kita, ya tentu ini yang mungkin kita harus diskusikan. Kalau Coach RD kan pernah menangani timnas juga ya U23 dan senior juga pernah. Ketika ditawari oleh federasi itu Coach RD ada presentasi, saya butuh waktu sekian gitu. Oh ya, betul. Saya ingat bahkan tidak hanya presentasi dengan waktu itu dengan tim yang menunjuk saya ya. Waktu itu ada tim tim seleksi ya. Saya diminta untuk presentasi, saya lakukan presentasi. Ini waktunya tersedia hanya sekian minggu. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu itu? Saya kemudian paparkan itu. Selesai saya di ruang itu, saya diketok palu. Oke, silahkan Anda mulai bekerja. Kemudian teman-teman para pelatih senior waktu itu mengundang saya di ruangan yang sebelah. Di PSSI dulu kan mereka menjadikan satu ruangan untuk para mantan-mantan pemain itu berkumpul, dan kemudian saya di ruang itulah saya disidang. Lebih keras sidangnya di situ dibandingkan dengan pada saat saya Sama harus pejabat ya tinggi-tinggi PSSI. petinggi PSSI. Karena saya ingat pertanyaan pertama, apa yang akan kamu buat di dalam masa ini dan kapan kami bisa melihat tim ini mulai kelihatan bentuknya. Nah, saya cerita bahwa saya selalu akan memulai sebuah program latihan bla 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 sampai pertandingan uji coba. Saya bilang minimal yang ke-8 atau ke-9. Jawabannya lama kali. Kebetulan yang nanya orang dari Medan, saya ingat banget. Lama kali gitu ya. Karena Kayaknya memang saya tahu ini orang ini. iya. Kenapa saya jawab begitu ya? Karena pertama, waktu itu tim kelompok umur belum seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang ini mereka difasilitasi oleh satu kompetisi yang menurut saya lebih kompetitif. Betul. Kemudian yang kedua, kualitas permainan di setiap klub-klub yang sekarang kan oke lah ya. Semua pelatih-pelatihnya juga. Nah, dulu mereka punya filosofi yang berbeda-beda. Ya, mereka punya pelatih bagus tapi filosofi mainnya berbeda dengan saya. Di klub lain berbeda lagi. Nah, sehingga untuk menyatukan satu filosofi yang berbeda itu yang membutuhkan waktu. Nah, tadi kaitannya dengan yang tadi disampaikan. Mereka ini berasal dari macam-macam klub. Ada yang main di Eropa, ada yang itu untuk menyatukan satu filosofi permainan seperti yang kita inginkan itu nggak mudah. Nah, itu makanya saya bilang harus ada uji coba banyak. Nah, sekarang permasalahannya kita beruji coba ini kan kemarin cuma 4 pertandingan gitu. Apakah itu cukup? Menurut saya kalau untuk tim senior itu oke. Tapi kalau untuk tim kelompok umur di mana mereka menit bermain dan level experience mereka belum pada satu tahapan yang betul-betul experience ya, seperti pemain senior, itu menurut saya kurang. Kurang ya. Iya, karena di mata saya selalu uji coba sebanyak mungkin itu akan semakin cepat untuk kita mencari tahu di mana kekurangan kita. Ya. Menarik tadi Coach RD menyinggung targetnya 9 pertandingan baru bisa meraih hasil. 9 uji coba. 9 uji coba. Iya. Berarti kalau baru 3 pertandingan udah minta out. Enggak, itu bukan pertandingan, uji coba. Uji coba. Jadi saya garis bawah ya. Jadi kalau misalkan di satu persiapan menjelang SEA Games misalkan, nah itu kan ada waktu 1 bulan. Nah 1,5 bulan itu saya bilang saya buat akan berapa perencana uji coba. Nah itu yang saya bilang. Nanti berapa kali? Nah, karena itu pengalaman yang terus bisa saya dapatkan dengan klub-klub yang sebelumnya saya sudah tangani. Nah, contoh lah, saya dengan Persipura, dengan Sriwijaya dan semua dengan klub itu mulai dapat chemistry antar pemain itu, yaitu tadi. Dan bisa ada yang lebih lama.
Ya dengan Persipura contoh bisa 12 pertandingan, baru ke-13 kita stabil. Sebelumnya gitu, bagus jelek kayak gitu. Jadi ini yang saya maksudkan. Jadi bukan ketika kita masuk pertandingan. Ketika masuk fase pertandingan itu bisa fluktuatif tapi harusnya dominan setelah itu harusnya cepat stabil. Iya. Jadi kira-kira begitu. Coach, ini kembali ke SEA Games ya Ya. semalam ya. Kan kita lihat ini kita bicara pertandingan untuk negara-negara Asia Tenggara. Ya. Yang sudah kita hadapi adalah Filipina. Mm-mm. Kita tahu bahwa Filipina juga kemarin mengambil kebijakan untuk menaturalisasi Ya. beberapa pemain diasporanya dia. Betul. Bahkan kaptennya itu juga dia Betul. pemain diaspora, main di Jerman. Betul. Ada yang main di Amerika, Ya. ada yang main di Belgia. Itu pemain-pemain kuncinya Filipina yang sekarang. Menurut Coach RD, apakah kita yang menurun atau negara-negara tetangga kita ini yang sekarang sudah mulai berkembang? Tadi malam kita lihat bahwa permainan menurut aku sih tadi malam nggak terlalu ini juga ya, maksudnya Filipina juga bukan yang Iya. bukan yang Nggak istimewa bagus-bagus lah. ya. Tapi ada satu yang menarik yang tadi malam kita tonton adalah gol Filipina itu dihasilkan dari lemparan ke dalam yang dimana dulu kita punya Andalan. Mm-mm. pada saat untuk memecah kebuntuan ya kan, kita punya Pratama Arhan waktu itu. Ya. Dan di U23 kita punya Robi Darwis ya gitu. Nah itu kayak kita, kalau saya tadi malam kayak kita rasanya ketampar sama muka sendiri karena di negara kita sendiri Pratama Arhan itu banyak dihina-hina, dihujat, dikatakan anak emas, dikatakan anak titipan gitu ya Coach. Ini kan ya saya nggak tahu, mudah-mudahan si seorang Arhan Pratama, apalagi beliau Arhan lagi mengalami kedukaan ya, ditinggal sama papanya, ayahnya meninggal kemarin. Mudah-mudahan mentalnya kuat. Tapi menurut Coach RD gitu ya, seperti apa sih perkembangan negara-negara tetangga kita sehingga bahkan bisa mengalahkan kita ya, walaupun dengan dari hasil throw-in, dan sejauh mana throw-in itu sebenarnya berfungsi, Coach? Ya, kalau perkembangan negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara, ya kita tahu pasca dimulai dari Filipina dan Singapura yang abroad, pemain-pemain dibuat paspor negara mereka, itu akhirnya diikuti oleh banyak negara ya, termasuk Thailand, Indonesia, sekarang Myanmar ya, dan ini Vietnam lagi mau juga kan, sudah mulai juga kan, sudah ada beberapa. Nah artinya ini menjadi sedikit absurd ya kalau saya sampaikan, kalau saya mau tolok ukurnya ini apa ya, perkembangan apa gitu, karena kalau perkembangan dengan materi pemain yang mereka abroad dari negara lain terus dinaturalisasi, oke, akhirnya saya katakan ya sekarang tinggal bagaimana kita menyeleksi dengan bagus para pemain-pemain itu yang berkompetisi di luar untuk dijadikan warga negara satu negara yang akan dituju gitu. Itu apakah itu sebuah perkembangan? Ya, kalau menurut saya kalau itu ada tujuan yang bisa dijelaskan, menurut saya itu juga bagian hal yang penting ya. Contoh, saya kenapa saya juga nggak pernah bicara negatif tentang terjadinya pemain-pemain diaspora yang bermain untuk Indonesia, karena kalau saya bicara luas tentang bagaimana sih membangun sepak bola Indonesia bisa cepat ada di level yang baik gitu loh. Kita semua sudah lakukan. Apa yang nggak kita lakukan? Mungkin yang kita kurang lakukan dengan sangat fokus adalah mengembangkan pemain muda dan menggelar kompetisi berjenjang, itu yang belum. Sama Usia yang belum dini juga ya, yang belum juga adalah terus menambah jumlah infrastruktur lapangan-lapangan yang memadai untuk pemain, itu juga masih belum. Nah, tapi kalau toh itu kita bandingkan dengan apa yang diusahakan oleh para petinggi PSSI dari mulai awal sampai sekarang untuk kita ada di level masuk di kompetisi level juara Asia, apalagi masuk Piala Dunia, itu belum pernah terjadi. Nah, di kali ini itu dicoba dengan jalan untuk bisa sampai ke sana dengan memberi stimulan, mengambil para pemain-pemain yang bermain di negara mereka asal usulnya, mereka punya darah Indonesia ya. Dan itu dilakukan. Nah, saya selalu memandang positif. Kenapa? Dengan tujuan itu, kemudian untuk pencapaian ranking Indonesia di FIFA, tentu juga akan bisa banyak membantu
untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik. Ya. Ya, karena membangun sebuah industri yang sekarang sering disampaikan banyak para petinggi sepak bola, membangun industri sepak bola itu membutuhkan sebuah kepercayaan publik yang luar biasa. Karena dengan publik percaya, publik yakin, kemudian media internasional juga tidak lagi memandang sebelah mata dengan sepak bola kita. Kalau kita punya ranking FIFA yang baik, itu pasti akan dampak positifnya akan menjadi besar. Iya. Nah, saya positifnya di sana. Ya mudah-mudahan dengan ini kita dapat itu, kemudian baru kita nih yang lain-lain kita kembangkan. Karena dari dulu kita mau mengembangkan yang muda-muda juga, kita nggak sampai-sampai gitu loh ya, nggak sampai-sampai. Iya. Bahkan dulu sering bilang, kita bagus tim nasional, dulu usia 19 luar biasa, kita ngalahin Korea dan sebagainya. Tapi setelah itu pemain nggak ada, hilang. Nah, itu sebenarnya suatu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab oleh kita-kita yang mengurusi sepak bola ini dengan memfasilitasi semua yang dibutuhkan untuk mereka ada di satu level tertinggi dengan sudah siap secara mentalitas, kemudian jumlah pertandingan yang baik di kompetisi usia kelompok umur gitu loh. Nah, ini yang belum. Makanya sekarang setiap klub wajib punya namanya Elite Pro Academy. Ya. Walaupun tidak semua klub sekarang punya, dengan akhirnya ada beberapa yang bekerja sama dengan akademi-akademi yang juga butuh payung untuk mereka berkompetisi. Tapi itu kayaknya EPA ya, Ya. EPA kita kayak basa-basi aja nggak sih coach, sekedar menggugurkan kewajiban bahwa memang harus punya itu, karena saya dengar-dengar banyak juga yang diambil malah maksudnya nyomot anak-anak SSB apa yang Iya, enggak. tadi saya sampaikan kan. Jadi sekarang dengan kewajiban itu, maka klub-klub ini kan harus punya tim kelompok umur. Nah, sementara di satu sisi erat kaitannya dengan tadi apa yang saya sampaikan dengan membangun industri sepak Infrastruktur bola juga. tadi dan sebagainya. Ekosistemnya ya coach Iya, ya. kita ini kan butuh biaya yang tidak sedikit. Sekarang satu klub untuk bisa eksis ikut kompetisi di Liga Indonesia itu berapa puluh miliar yang dibutuhkan minimal loh ya. Iya. Berapa puluh miliar. Nah, ditambah harus membiayai kompetisi berjenjang yang untuk membiayai tim-tim di bawahnya yang tidak sedikit, itu makin sulit lagi. Nah, makanya itu diambil cara dengan kita bekerja sama dengan akademi-akademi atau SSB yang ada di sekitar mereka. Karena kenapa SSB dan akademi yang tidak di bawah naungan klub ini tentu juga membutuhkan media atau sarana untuk berkompetisi. Nah, kemudian EPA ini kan menyiapkan instrumen untuk itu. Nah, makanya kerjasama berkolaborasi. Kalau menurut saya tidak juga dikatakan asal comot, enggak lah, karena sebenarnya saling tapi untuk nantinya akademi atau klub itu harus mempunyai tim di bawah kelompok umur, keharusan ya harus. Itu harus ya, itu menurut saya harus. Betul. Nah, tapi untuk mencapai sana itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena sekarang mereka mau bertahan berkompetisi saja, itu kita harus terima kasih. Lihat, harus terima kasih. Kenapa? Ini biayanya nggak murah. Kalau ada yang bilang untung di sepak bola, aduh, Nggak ada ya. ini orang gila yang mau, maaf ya, saya katakan ini orang yang benar-benar gila sepak bola yang mau ngurus sepak bola, ikut berkompetisi. Kita harus terima kasih. Jadi jangan malah menambahi persoalan dengan ini lu pasti cari uang dari sepak bola. Jadi ini perlu saya perjelas supaya mengerti. Kalau toh ada keuntungan lain yang didapat dari klub yang didirikan, mungkin dengan klub itu menjadi populer, kemudian dengan populer itu kemudian bisa bla 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 terpilih menjadi apa dan apa, itu berbeda. Tapi kalau kita bicara klub profesional tadi saya sampaikan, nantinya memang kita harus ada di level sama dengan klub-klub di Eropa. Tapi itu kapan? Nah, tadi saya sudah sampaikan, mau mana dulu nih? Mau beli ayam dulu atau beli telur dulu kan gitu. Nah, mau tadi dari atas atau mau dari bawah, pilihannya gitu ya coach. Nah, tadi saya sampaikan, kenapa saya nggak terlalu meributkan proses naturalisasi itu berjalan begitu. Oke, itu mungkin sebuah stimulan untuk mendongkrak supaya ranking FIFA kita dengan bagus, maka otomatis
para penyandang dana dari beberapa negara yang pengen berinvestasi olahraga khususnya sepak bola di Indonesia itu bisa datang dengan melihat wah sekarang Indonesia ini seperti ini Iya, itu loh. iya. Nah, karena itu penting nantinya dengan itu baru klub-klub bisa membuat lapangan, bisa klub membiayai EPA dengan efektif gitu. Akhirnya kompetisi bisa digelar dengan jalan baik. Nah, sekarang saya bisa mengerti banget kok, mengerti karena saya pernah di banyak klub. Persoalannya itu memang nggak adanya dana yang cukup untuk menggelar semua hal itu. Nah, dan sekarang memang berjalannya boleh kalau dibilang sekedar ala kadarnya ya mereka juga nggak marah, tapi memang sudah itu usaha. Dan sekarang lagi dalam proses yang menurut saya bagus. Kita lagi ada juga kerjasama, saya lihat kemarin ada tim dari Spanyol yang memfasilitasi untuk para direktur teknik berangkat belajar ke Spanyol nih sekarang baru pulang. Mereka kemarin 2 atau 3 minggu Ekono kalau nggak salah ya. Itu artinya satu program yang bagus nantinya berkaitan dengan pengembangan sepak bola. Nah, balik lagi nih ke soal tim SEA kelompok umur SEA Games. Iya. Ya, itu ya tentu erat kaitannya dengan nanti calon pemain-pemain itu yang nantinya akan menghuni tim nasional kita Harusnya ini kan, sudah seperti itu. siap ya, udah siap dengan hal yang berkaitan dengan mentalitas. Kenapa? Kalau kompetisinya bagus, dia sudah diajarkan kok tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang pemain, kompetisi yang kompetitif, kemudian mengenai hal yang kaitannya dengan sikap profesional seorang pemain menghadapi sebuah pertandingan, Attitude, ya. attitude dan sebagainya sudah diajarkan ketika dia mulai usia kompetisi mulai 14 tahun, 16, 18 itu sudah diajarkan. Jadi harusnya kalau itu berjalan efektif pun nantinya mungkin sudah tidak butuh lagi pemain-pemain abroad itu nggak abroad nggak butuh lagi. Tapi pemain asli binaan kita baru boleh. Coach, tadi kembali masih ke SEA Games. Ini aku pengen tahu menurut Coach RD sebagai seorang pelatih, dari kacamata seorang pelatih, seberapa penting sebenarnya masalah throw in tadi. Karena kita tadi dibobol oleh Filipina melalui throw in yang dimana itu dulu kita yang sering melakukan. Ya. Gitu. Jadi di sepak bola itu ini supaya netizen di Indonesia paham juga nih secara Jadi di sepak bola teknis. itu selalu yang diajarkan di dalam proses latihan itu ada momen-momen di dalam sepak bola ya, yaitu momennya apa aja? Ada menyerang, ada bertahan, ada transisi dari kedua momen. Betul. Jadi dari menyerang transisi ke bertahan, dari bertahan transisi ke menyerang. Lalu yang berikutnya dari 3 momen tadi ada plus-plusnya apa? Set piece. Set piece, bola mati ya. Set piece itu dari bola-bola mati, ada latihan corner kick, free kick, dan ada juga throw in yang bisa menjadi senjata. Nah, jadi throw in itu sebenarnya senjata ya, Coach ya? ya, semua itu senjata, senjata tambahan. Kayak kita banyak yang sekarang tadi pengen lebih sehat gitu ya, ditambah dengan suplemen gitu, pengen. Nah, itu sama. Jadi ada satu senjata yang mungkin bisa menjadi sebuah kunci dari penampilan sebuah tim bisa terdongkrak. Nah, kita dulu punya Pratama Arhan yang punya throw in bagus. Nah, itu juga senjata karena beberapa kali juga Pratama sukses melakukan itu dan kita membuat gol penting dari satu pertandingan. Akhirnya kita bisa lolos Piala Asia waktu itu. Dan kemudian juga ada contoh lain kemarin Robbie Darwish pada saat dia melakukan throw in di pertandingan Piala AFF yang U23 itu dia di GBK. Betul. Saya nonton itu. Nah, itu kayaknya juga lawan Filipina juga deh. Iya, betul lawan Filipina. Makanya tadi malam komentar saya ketika 1-0 itu saya bilang, aduh senjata makan tuan. Saya juga gitu kok. Tapi itu hanya bagian dari hal yang selalu akan kita persiapkan. Nah, tadi malam terjadi kelengahan di sana dan akhirnya kita terhukum. Dan itu saya rasa juga apa yang sudah kita persiapkan tuh kadang-kadang juga bisa jadi justru juga kadang-kadang menjadi semacam weakness yang didapatkan atau weakness point yang malah justru akan terlihat di pertandingan itu. Kita udah siapin nih, nanti kamu berdiri di sini, kamu sebagai pemain yang bebas free, kamu main marking. Tapi tiba-tiba karena ada salah antisipasi sehingga semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Orang menganggap wah
ini pasti Ferrari dapat nih bola. Iya. Akhirnya kan semuanya nggak ngerespon Iya. nih. Tiba-tiba Ferrari nggak dapat, akhirnya kaget. Mm. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa terjadi. Mhm. Jadi kewaspadaan, mengantisipasi apabila ada sesuatu kawan kita yang salah di dalam mengantisipasi sebuah hal yang berkaitan dengan taktik permainan di sepak bola itu harus juga dilakukan. Tapi sekali lagi ini bisa terjadi terhadap siapapun. Ya, kita tidak menyalahkan. Dan balik lagi mengenai senjata dengan dari set piece itu, ya itu menurut saya semua pelatih pasti menyiapkan. Ya, termasuk Indonesia juga pasti sudah Itu menyiapkan. halal-halal aja digunakan. Iya. Ya enggak, karena memang fakta membuktikan beberapa kali kita terselamatkan dengan senjata rahasia kita lah gitu kan. Iya, tapi kan kuncian. tapi statistik di dalam sebuah permainan sepak bola itu memang hanya 0, Ya, betul, 0, sekian betul, persen. Ya, betul, iya, betul. Apa namanya itu kan dilakukan kalau memang ada pemecahan kebuntuan ya gitu Ya, loh ya, di ya. dalam apa di Betul. dalam satu pertandingan kan gitu Ya. coach. Nah tapi oke, coach, ini kita melihat kans Indonesia di apa namanya di SEA Games kali ini. Ya. Kita tahu bahwa kita sekarang di posisi Kedua. kedua ya. Kedua. Dan yang diambil kan hanya 3 juara grup Ya, dan dan satu runner up Runner-up terbaik. terbaik. Ya. Kalau kita melihat dari grup sebelah, Mm-mm. di grup A, B, kita grup berapa sih? C. Ini? C. Kita grup C. Kita C. Jadi di grup A dan grup B yang paling memungkinkan itu adalah Timor Leste lawan Thailand ya. Thailand, Timor Leste, Singapura. Singapura. Kemarin Timor Leste secara mengejutkan bisa mengalahkan Singapura, coach. Ya, betul. Gitu. Dia sekarang Singapura ya posisi 3 Ya. di ini. Tetapi ini yang paling riskan itu adalah justru di grup B. Ya. Thailand dan Malaysia itu sama-sama poinnya 3 sekarang. Vietnam Vietnam dan dan Malaysia sama-sama poinnya 3. 3, betul. Dan mereka baru akan bertanding di tanggal 11 Ya. nanti. Mhm. Itu kalau misalnya hasilnya seri mereka ya Ya. kita Udah berdoa saja. lepas. Enggak, kita berdoa saja mudah-mudahan nggak ada yang main mata gitu kan. Kalau mereka main mata udah main santai aja. Ya. Yang penting kita lolos dua-duanya kan Ya. gitu ya. Kita benar-benar apapun hasilnya kita menang 10-0 lawan Myanmar pun tidak Ya. akan bisa meloloskan kita ke babak selanjutnya gitu. Gimana coach? Maksudnya kans kita ini kan sebenarnya akhirnya masih bergantung dengan hasil dari Pertandingan orang lain. Iya. Kira-kira menurut coach RD gimana? Ya kalau saya jadi pelatih nomor 1 ya pasti sama. Coach Indra juga hanya memikir pertandingan lawan Myanmar bagaimana bisa mengembalikan performa tim untuk baik dan menang. Itu dulu. Kemudian kalau kita mau bicara peluang ya sudah kita harus realistis karena kita kemarin gagal menang lawan Filipina, ya itu harus bisa diterima apapun hasilnya. Bisa nanti apabila Vietnam yang mengalahkan Laos dan kemudian Malaysia juga mengalahkan Laos, punya poin 3, mereka akan bermain seri kan nilainya 4. Ya artinya itu kan kita nggak bisa mengatakan itu diatur atau tidak diatur. Iya, Itu iya. kesalahan kita karena memang kita Iya, tidak iya. menang lawan Filipina. Betul. Yang penting sekarang kita memperbaiki tim kita untuk berusaha bermain baik lawan Myanmar karena sekali lagi tentu semua masyarakat menunggu tim kita bisa Lolos babak selanjutnya ya coach. bisa tampil lebih bagus lagi dan menang lawan Myanmar. Kalau lolos babak berikutnya karena kesalahan kita Iya. kemarin ya kita nggak boleh mengatakan sekali lagi nggak boleh mengatakan ini nggak fair Malaysia iya. lawan Vietnam ngatur nggak. Ini murni ini Iya, kita kesalahan yang salah. kita, ya. Ini coach RD ini ngomongnya halus sekali loh. Ini apa namanya bahasanya itu halus sekali. Padahal Soft spoken. Enggak, beliau padahal nih ya kalau kita simpulkan dengan bahasa yang agak tegasnya peluangnya kecil sekali. Gitu kan? Oke, coach. Jadi ya mudah-mudahan ya netizen kita berharap ada keajaiban kali ini kalau misalnya siapa tahu nanti Vietnam dan Malaysia salah satu ada yang menang dan kita ternyata bisa menang besar melawan Myanmar. Ya mungkin disitulah satu-satunya peluang yang masih memungkinkan gitu. Tapi walaupun itu peluang sekecil apapun, kita bantu dengan doa. Semoga tim Nas Muda Indonesia bisa lebih baik nanti di pertandingan selanjutnya. Kita
selalu support gitu ya Coach RD Betul, ya. betul. Nah, oke. Itu soal SEA Games. Nah, sekarang ingat gak Coach RD kita pernah discuss di SGI waktu itu pada saat pertandingan setelah lawan Saudi ya kita kalau Ya. nggak salah ya di Ya. round 4. Coach, seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang sudah gagal menuju ke round berikutnya untuk gelaran Piala Dunia. kualifikasi Piala Dunia. Hmm. Oke, dan sekarang pelatih yang kemarin melatih Coach Patrick Kluivert juga sudah entah dipecat atau entah mutual termination ya, apapun istilahnya, artinya sudah tidak melatih lagi di Indonesia. Coach, kalau kayaknya kita kalau ngebahas kenapa kemarin kita kalah, rasa-rasanya udah nggak perlu dibahas lagi ya Coach. Nah sekarang ini kita mau menatap ke depan. Ya. Sekarang ini akan ada pelatih baru, Ya. yang dimana prosesnya katanya sedang dilakukan oleh Ya. federasi. Kalau menurut Coach RD, dari kacamata sekarang juga menjadi seorang pelatih, sebenarnya pelatih seperti apa sih yang sekarang ini dibutuhkan oleh timnas senior kita? Ya, yang pasti pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang nomor satu mampu memberikan prestasi seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu ya Pasti, Coach ya. Itu pasti ya. pasti. Nah sekarang untuk mencapai itu gitu ya harus seperti apa? Nah saya melihat masyarakat sepak bola kita ini kan ekspektasinya begitu sangat tinggi sekali kemarin ya. Karena ketika kita ada satu peluang dan semuanya mengatakan wah ini Piala Dunia di depan mata, itu sepertinya tim kita ini sudah seperti tim-tim Tim besar, langganan Piala Dunia ya sepertinya langganan ya. Piala Dunia. Padahal ya kita harus realistis Iya. ya. Kita ini tim yang notabene masih baru coba untuk dibangun dengan mungkin ya dengan kekuatan yang berbeda, dengan untuk lebih baik untuk mencapai harapan itu. Nah, buat saya siapapun pelatih yang akan dipanggil timnas menukangi timnas kita adalah dia mampu untuk berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan para calon anak didiknya nanti ya, tapi juga harus bisa menyebarkan kebaikan untuk sepak bola Indonesia. Dan kaitannya apa? Kaitannya tentu dengan bisa sejalan lah ya dengan filosofi sepak bola Indonesia yang menurut saya nggak ada yang salah gitu loh. Karena kita belum melakukan dengan konsisten kok sudah dibilang ini nggak bagus. Jadi kita harus lakukan itu filosofi sepak bola nasional yang bukunya ada, Yang sudah jadi kurikulum yang ya. sudah jadi kurikulum itu harus betul-betul dilakukan dengan baik. Ya, kalau kemudian ada upgrade di dalam proses pelaksanaannya mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, itu hal yang wajar. Iya, Tapi kalau dasar permainan sepak bola menurut saya nggak ada yang salah. Karena dari dulu sampai sekarang itu ya seperti itu, bahwa penguatan skill individu pemain akan menjadi pokok utama dalam nanti menentukan langkah selanjutnya gitu. Di semua negara itu sama. Ya ada banyak lah. Saya juga dulu baca buku Will Corver, kemudian juga kita melihat bagaimana ekspansi pelatih-pelatih Belanda, Johan Cruyff pergi ke Spanyol, ke Barcelona membangun sepak bola di sana, dan semuanya sama kok, nggak ada yang berbeda dengan apa yang kita punya. Nah, sekarang permasalahannya adalah satu, kita harus konsisten bisa untuk bersinergi ya, bisa linear antara head coach dari Dirtek sampai ke bawah itu kita linear. Kita semuanya satu visi, satu misi. Nah, kemudian tentu akan berbeda job desk di setiap masing-masing pelatih nasional ya. Kalau pelatih nasional kan biasanya orang hanya taunya main pelatih nasional itu senior gitu. Yang lain itu kalau dibilang timnas juga bukan tim negara kelompok umur. Iya, bukan timnas sebenarnya. Tim kelompok umur itu ya tentu ya harus mencoba untuk menselaraskan semua program dari Dirtek untuk kita teruskan dengan baik. Nah, sekarang
saya ingin adanya satu konsistensi untuk pelaksanaan program-program yang diberikan oleh Dirtek kepada semua tim kelompok umur ke bawah, dan untuk pelatih timnas itu memang punya target tersendiri, dan risikonya itu tadi bahwa kalau memang dia tidak bisa memberikan prestasi yang maksimal, ya siap-siap gitu loh, karena memang sekali lagi itu sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi seyogianya kalau dia bisa mengambil pelatih yang kira-kira pas dengan filosofi sepak bola kita, karena suka tidak suka tidak hanya pemain abroad yang ada di timnas kita, tapi mayority juga pemain-pemain Iya, hasil kompetisi kita yang juga akan dipakai. iya, Itu betul. juga menurut saya harus diperhatikan untuk memilih pelatih yang kira-kira tepat. Coach, setuju nggak kalau kita katakan bahwa bukan hanya pemain yang harus bisa beradaptasi dengan pelatih barunya nanti, Iya. tetapi juga pelatih yang baru ini nanti harus bisa beradaptasi dengan culture, budaya, karakter pemain yang akan dilatih, dan juga culture negara yang akan, di mana tempat dia akan melatih, gitu Coach. Dia harus pelatih dong. Ya, artinya Iya, maksudnya iya. bahwa Betul. bukan hanya pemain yang harus beradaptasi dengan pelatih, tapi pelatih juga harus bisa beradaptasi dengan ini. Setuju ya? Justru tugas itu pelatih yang harus bisa untuk cepat beradaptasi dengan budaya, dengan semua apa yang dia akan pimpin di negara tempat dia melatih. Iya. Nah, sama kayak saya, misalkan saya melatih Papua, apakah anak Papua yang harus menyesuaikan dengan saya? Kan tidak. Iya. Saya yang harus beradaptasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola Papua. Saya melatih Malaysia, saya pernah di Iya. Malaysia, saya harus menyesuaikan dengan kondisi sepak bola di sana. Jadi adaptasi itu harus dilakukan oleh siapapun pelatih kepada anak didiknya. Bahkan bukan hanya beradaptasi dengan para pemainnya kayaknya ya. Kalau di Indonesia belum beradaptasi dengan budaya supporter Oh. sepak bola Indonesia ya kan. Itu Iya. penting kan Coach ya gitu ya. Lalu Iya. kemudian belum lagi, mohon maaf nih, harus beradaptasi dengan budaya pengurus-pengurus federasi Iya. sepak bolanya ya kan Ya, gitu loh. tapi memang unik ya. Saya juga melihat ada hal yang unik sekarang, di mana itu mulai ada hal yang menurut saya agak sedikit berbeda. Sekarang setiap selesai pertandingan itu sepertinya selebrasi kita itu terlalu berlebihan. Begitu menang itu pemain semua keliling Keliling. lapangan menyapa gitu. Itu kalau menang. Sekarang pertanyaan saya, kalau kalah mau nggak penonton terima kayak gitu kan? Enggak. Nah, sebetulnya itu. Yang kedua itu menurut saya Tapi juga. sebentar, soal ini. Iya. Waktu itu kita pernah kalah di era Coach, sebentar Coach ya. Aku ini coba. Ya. Ini kan Coach RD kan melihat dari sudut pandang seorang pelatih ya kan ya. Tapi kayaknya supporter kita juga walaupun kalah, as long as permainannya itu masih Bagus, enak dilihat. Tadi kan saya bilang berarti kan ada tapinya kan? Iya, iya. Nah, Mereka masih Iya. bisa ini, karena berapa kali kita juga kalah. Waktu lawan Jepang kita kalah kan Iya, waktu main di ini, tapi sepertinya supporter masih aman-aman aja gitu. Betul. Jadi itu satu budaya yang menurut saya baru. Iya. Betul memang Itu baru. itu Ya. kan baru kan. Ya. Kalau di era kita nggak ada itu, Iya, nggak ada iya. itu. Karena kenapa? Banyak pertimbangan-pertimbangan yang tentu kita dulu perhatikan ya. Yang pertama, kita sangat respect dan kita sangat menghormati penonton. Makanya Yes. kita dulu begitu sebelum main kita angkat tangan itu berbalik ke arah itu bentuk penghormatan Bentuk, kepada iya. penonton. Kemudian yang kedua, selesai pertandingan biasanya kita hanya melingkar di dalam garis tengah lapangan, kita memberikan hormat kepada penonton. Menurut kita itu satu respect yang cukup ya, karena ini pemain ini kan harus segera merecovery mereka. Betul. Mereka sudah main capek gitu Iya, loh. iya. Tapi karena kadang-kadang begitu keliling ada tuntutan, oh di sana harus berhenti. Nah, nanti belum lagi penonton yang di sana kalau nggak disapa selama lamanya sama dengan ketika mereka berdiri di satu sudut penonton tertentu atau pintu tertentu, itu kan jadi hal yang mungkin wah tidak adil ini Iya, pemain iya, Iri gitu. ya. Iri. Nah, Iya. itu yang saya maksudkan. Ya, betul. Karena membuat Jadi nanti ada konflik ya. Yes, membuat penonton itu semua pengen dianggap sama, itu kan nggak Iya, mudah. betul, Makanya betul. kalau mau simpel menurut saya, ya sudah, kita sama-sama di lingkaran tuh cukup kita hormat ke penonton semua, dan penonton harus mengerti itu, karena kita itu capek banget, Iya, betul. capek sekali Betul. bertanding. Ya,
Jadi Apalagi kalau kalah sebenarnya yang bad mood bukan cuma penonton ya, pemain Pemain juga bad juga. mood. Iya, Kemarin kita sama. lihat Ivar Ivar Jenner sampai marah-marah. iya, ngelempar aqua tuh kemarin. kadang-kadang karena bad mood jadi marah kan. Yes. Ya karena itu tadi terpancing dikatain oleh penontonnya. Kan nggak semua penonton juga akan Iya, mengatakan hal-hal dewasa. yang baik, Betul, enggak gitu loh. Nah, oleh karena Iya. itu menurut saya ini sesuatu yang mungkin ya patut untuk dipertimbangkan lah ya. Kasihan, saya justru nanti kasihan terhadap psikologi dari Iya. semua pemain. Ya, ya, ya. Oke, Coach. Nah, jadi kira-kira, Coach, kan ini kita ada kemarin terdengar katanya ada calon 5 pelatih Ya. yang sudah rumuskan oleh federasi, lalu kemudian ada beberapa pejabat federasi yang ditugaskan untuk menginterview, mengerucut lah, katanya tinggal dua Dua nama, nama. yaitu Giovanni Van Van Bronckhorst, Bronckhorst. ya kan, dan siapa yang dari Kanada ya? Ya mantan pelatih Kanada. Mantan pelatih Kanada. Ya. Tapi menurut Coach RD Nah, sendiri ada ini juga yang bilang Johnny Hatinga juga masuk nggak, bursa. ini kan semua rumors Iya, ya, rumor, ya rumor. kadang-kadang hasilnya nanti Beda, beda daripada rumors. Tapi terlepas dari itu, Coach, sebenarnya pemilihan pelatih ini siapa sih sebenarnya yang lebih harus berkontribusi dalam mereferensikan, merekomendasikan. Lalu apakah pelatih ini harus dari Belanda, Coach? Karena kita ini sekali sama harus banget gitu. Terus udah gitu sampai bahkan pola permainan saja atau filosofi bermain aja kayaknya kita harus ditentukan main harus total football, harus 4-3-3, dan itu keluar dari orang federasi ya, Coach ya. Ini bukan kita nih yang ngomong gitu loh. Justru statement dari orang-orang federasi sendiri yang mengatakan bahwa ya itu kemarin seperti ini tim dari Belanda ini tim kepelatihan terbaik, skuadnya juga skuad pemain kita yang terbaik, sehingga akhirnya ekspektasi masyarakat menjadi tinggi. Begitu gagal ya akhirnya kembali jadi bumerang untuk federasi. Menurut Coach Erdi seperti apa? Ya, yang pasti menurut saya ini kan tugas para pengurus PSSI ya, terutama para exco untuk memutuskan siapa yang nantinya akan melatih. Nah, tentu kalau para exco mereka yang sudah punya background baik mengenai pengetahuan sepak bolanya akan bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau yang mungkin butuh advice dari orang-orang yang expert di bidang itu, ya tidak salah juga kalau kemudian melibatkan para mantan pemain atau juga para pelatih-pelatih yang mungkin dianggap bisa memberikan satu pandangan yang mungkin tidak sama dengan mereka untuk memperkuat keputusannya. Karena Posisi Dirtek sendiri di mana, Coach? ya tentu saja itu kan nanti bagian penting dari untuk membuat sebuah keputusan siapa yang akan melatih itu kan gitu. Nah, tapi tetap kenapa para exco ini dibutuhkan suaranya ya untuk lebih meyakinkan Dirtek dalam mengambil keputusan gitu. Karena kan kaitannya kan kalau menunjuk pelatih nasional ini bukan cuma sekedar kemudian ditunjuk, kemudian nanti proses ini kalau salah siapa yang disalahkan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ini harus ada satu suara dalam proses ini ya, mulai dari tentu saja tadi dari Dirtek untuk menyiapkan nama-nama, kemudian melakukan seleksi, kemudian dari itu mereka memberikan presentasi kepada exco, lalu nanti di situ dari hasil apa yang sudah dipresentasikan kemudian diambil keputusan apakah Dirtek nantinya menyetujui yang mana, kemudian exco-nya mendukung. Jadi proses itu harus terjadi gitu ya. Jadi memang pasti ada yang suka dan tidak suka, itu wajar. Tapi karena memang sekali lagi pelatih timnas itu memang ya itu nggak bisa dikatakan dia nantinya harus bisa seperti pelatih-pelatih kelompok umur yang ditunjuk Dirtek untuk kamu linear dengan program Dirtek, nggak bisa. Karena memang dia berdiri sendiri karena memang tuntutannya prestasi kalau pelatih senior ya, itu nggak bisa. Oleh karena itu saya berharap nanti pelatih yang ditunjuk itu dia cuma cepat beradaptasi dan mampu untuk berkomunikasi dengan efektif dengan para pemain dan para pelatih-pelatih yang menangani pemain itu ada di klub gitu. Dan itu pernah dilakukan kok dengan pelatih-pelatih sebelumnya gitu loh. Saya ingat
dulu mulai di era Luis Mia juga Iya. saya pernah ketemu bicara ketika saya nangis satu klub gitu. STY juga pernah itu Mhm. lakukan Iya. ketika saya nangis satu klub di Jawa untuk tapi walaupun sifatnya waktu itu hanya say hi tapi tidak ngobrol banyak. Tapi mungkin kalau itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi itu artinya ada bentuk dari hal yang dibutuhkan seorang pelatih untuk mendapatkan informasi yang luas tentang sepak bola kita. Saya rasa itu sih siapapun yang ditunjuk buat saya nggak masalah, yang penting dia orang yang berintegritas, yang bisa membawa kebaikan untuk sepak bola kita. Dan sekali lagi nggak ada hal yang yang instan bisa dicapai oleh seorang pelatih ya. Nah, dan itu harus kita sadari semuanya butuh waktu. Waktu dan Ya, proses. nggak mungkin juga kita akan bisa terus, pelatih ini pasti akan bisa membawa kita ke Piala Dunia gitu. Nah, jadi kita Masih harus, jauh juga ya, Piala Dunianya lagi. kita harus berproses lah ya, berproses untuk lebih baik lagi ya. Coach RD, sebenarnya pengalaman Coach RD juga mungkin bisa cerita atau dari sudut pandang Coach RD. Sebenarnya menurut Coach RD, seberapa besar sih intervensi atau pengaruh kebijakan PSSI atau federasi terhadap keputusan teknis pelatih? Ya. Apakah pelatih ini selama ini benar-benar diberikan otoritas penuh untuk memilih pemain terbaik atau masih ada faktor di luar teknis atau faktor non teknis yang mempengaruhi komposisi tim? Kalau menurut Coach RD. Saya pernah menangani tim nasional ya, dan saya selalu katakan tidak ada yang bisa mengintervensi seorang pelatih untuk menunjuk siapa yang akan bermain. Dan waktu itu karena PSSI pernah ya, saya ketika menangani SEA Games 2011 kemudian saya akan dinaikkan posisi menjadi pelatih senior. Waktu itu kan uji cobanya menghadapi tim Indonesia Selection menghadapi LA Galaxy. LA Galaxy. Iya, LA iya, Galaxy itu waktu itu kalau nggak salah masih dimiliki Berex- oleh Pak Erick Thohir. Iya. Ya. Itu Beckham, Galaxy itu Beckham. Beckham. ex-clubnya, ya, Ya, David Beckham datang ke Iya, Indonesia iya. itu. Dan kemudian waktu itu saya dipaksa oleh pengurus hanya memilih pemain yang dari satu kompetisi ini. Iya. Itu yang saya nggak mau. Kemudian saya bilang, kalau itu saya hand up, saya akan mundur. Saya bilang saya nggak bersedia. Akhirnya di menit terakhir H-3 itu akhirnya oke, silakan Coach, boleh pilih dari mana saja. Gitu. Akhirnya saya mau lagi dan saya pilih dari dua kompetisi yang waktu itu memang lagi berseteru kan. Memang federasi kan ada dualisme. Ya. Iya. Dan itu akhirnya yang membuat saya akhirnya mau. Nah, artinya kenapa sebetulnya kalau kita betul-betul mau untuk berdiri di di peran kita sebagai seorang pelatih untuk tidak mau diintervensi itu mudah kok. Nggak ada yang bisa intervensi kita gitu loh. Tapi setahu saya memang nggak ada. Nggak ada. Sekarang federasi juga hanya begitu kita jadi pelatih nggak ada intervensi. Jadi kalau ada yang bilang, ini anak emas, nggak ada. Nah, betul. Nggak ada. Setahu saya sampai dengan Bara ini, bahkan saya ngobrol dengan Coach Nova, ya, dengan ngobrol dengan bukan ngobrol, artinya Coach Nova memberikan informasi tentang prosesnya, terus Coach Indra juga memberi informasi tentang proses-proses, itu nggak ada. Tapi yang ngomong soal anak emas itu justru salah satu exco PSSI, Coach. Ya, itu Bahwa sudah tidak ada lagi anak emas seperti di era STY waktu itu kan gitu kan. Itu nah, Coach, ini menarik ya. Terkadang masalah komunikasi publik ini jadi masalah sepertinya Coach sekarang ini. Itu yang bikin gaduh terus sepertinya sekarang ini. Itu dari tadi ya, kalau tadi penjelasan Coach RD bahwa sebenarnya tidak ada juga ya intervensi dari federasi. nggak ada. Tapi kenapa harus orang federasi yang bicara seperti itu? Kita bingung nih Coach ya jadinya. Enggak, saya tentu tidak bisa mengatakan apapun mengenai itu. Tapi saya tadi hanya menjawab tentang bahwa intervensi terhadap pelatih itu enggak ada. Ya, tidak ada. Karena saya mengikuti 2 SEA Games, kemudian saya menjadi caretaker di pra Piala Dunia, ya, menjadi caretaker pertandingan di Piala Asia, saya pernah, ya. Dan dalam kondisi yang waktu itu dualisme pun, ketika kita bisa memberikan satu statement dengan kalau Anda mencoba intervensi saya mundur. Iya. Itu aja. Itu nggak ada kok yang bisa ganggu setelah itu. Iya. Nah, jadi Berarti
Itizen, kita harapkan mudah-mudahan pelatih baru nanti untuk timnas senior kita adalah pelatih yang benar-benar punya integritas Integritas. seperti Coach Oh, RD, ya kan? enggak lah. Juga mungkin Semua pelatih gitu. pelatih-pelatih yang lain ya, yang memang benar-benar bisa eh tegas untuk menolak kalaupun akan ada usaha-usaha intervensi tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya itu tinggal tergantung dengan pelatihnya saja. Siapapun pelatihnya nanti yang datang, kita harapkan bisa memberikan hasil yang baik, progres yang baik juga coach, karena ngomong-ngomong ini kemarin sudah sempat naik ranking kita, sekarang sudah turun lagi coach. Ya. Udah kesalip lagi sama Malaysia kita. Padahal Ya. Malaysia sendiri di dalam tubuh di negaranya juga lagi banyak masalah ya gitu. Tapi ya kenyataan pahit saat ini ya memang ranking kita tadi kan menarik pemain diaspora itu kan salah satunya kan supaya Ya. ranking FIFA kita cepat terangkat ya kan. Ya tapi sekarang ya dengan hasil kita kemarin ya akhirnya dan tidak lakukan FIFA Matchday. Ya. Mudah-mudahan nanti di bulan apa Maret ya tahun depan ya apa Februari Apa? ada FIFA Matchday Series Maret. itu nanti mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ya. federasi ya coach ya. Betul. Nah lalu coach terakhir coach ini udah mau jam 1. Coach kalau menurut coach RD sekarang ini bagaimana sih sistem pembinaan dan komunikasi antara klub, pelatih timnas ya kan atau dan PSSI berjalan efektif nggak selama ini coach? Atau justru siklus konflik kepentingan klub sama versus timnas ini seperti kita ketahui ya sering banget kan terjadi ini ya apa namanya tarik menarik lah gitu. Masih jadi penyakit lama yang belum selesai. Menurut Coach RD gimana? Kalau sekarang relatif semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan ya. Contoh, ketika jadwal dikeluarkan, maka mereka sudah tahu kok ada FIFA Matchday di sana dan kewajiban pemain-pemain, kewajiban klub maksud saya itu memberikan pemain-pemain yang diinginkan oleh tim nasional itu sudah jalan lebih apa ya, lebih tertata sekarang, lebih jelas lah gitu. Kemudian yang berikutnya kebijakan ke bawah sekarang juga sama, setiap akan ada penyelenggaraan kompetisi apapun ya, sekali lagi penyelenggaraan kompetisi apapun, apakah itu senior maupun kelompok umur, itu sekarang selalu dimulai dari workshop, kemudian akan memberikan briefing kepada semua klub atau semua peserta, kemudian memberikan memberikan regulasi untuk sebelum dimulainya sebuah pertandingan dan itu dilakukan gitu. Dan yang menurut saya terus harus dikembangkan adalah terus menambah jumlah para pemimpin di lapangan pertandingan ya. Maksud saya para wasit, para wasit VAR gitu. Perangkat pertandingan ya coach. Perangkat pertandingan ya. Itu harus terus ditambah lagi jumlahnya dan diperbaiki terus sehingga kualitasnya sehingga memang nantinya bisa mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia yang menurut saya dari hari ke hari juga sekarang semakin menarik ya. Saya katakan menarik kenapa? Karena dari kacamata yang saya lihat sekarang juga setiap klub itu memang jumlah pemain asingnya sekarang menjadi banyak. Tapi memang ada positifnya, permainannya jadi kelihatan memang sangat bervariatif, menarik ya. Tapi memang mungkin perlu dikaji lagi untuk kedepannya karena juga ada beberapa event regional yang nantinya akan didominasi oleh pemain kelompok umur yang mereka dominan mengisi banyak pertandingan. Diharapkan mengisi banyak pertandingan di klubnya bersama kompetisi lokal, maka mungkin patut dipertimbangkan untuk pemain asing kedepannya itu untuk tidak sebanyak ini. Ya itu. Itu menurut saya. Ini mudah-mudahan didengar oleh federasi masukan Betul. dari Coach RD karena kita di sini tidak hanya mengkritisi tapi juga mencoba untuk memberikan solusi ya Coach RD ya. Coach RD ini ada beberapa pertanyaan dari Etizen ya mungkin dibacakan oleh Bang Hendry. Ya, ada pertanyaan dari Prof. Kelin nih buat Coach RD. Titip pertanyaan untuk Coach RD, dia menanyakan bagaimana cara kerja Dirtek dalam penunjukan pelatih dan cara Dirtek dalam pengawasan terhadap pelatih dan bagaimana Dirtek mengevaluasi pelatih setelah mengikuti kejuaraan.
menurut Coach RD? Ya, yang pasti Dirtek ditunjuk oleh Ketua PSSI untuk tentu menangani hal yang berkaitan hal teknis di dalam perjalanan federasi ini, dan itu orang yang tentu akan menjadi orang yang menjadi kunci utama ya jalannya sebuah proses kepelatihan di satu federasi. Oleh karena itu tentunya dia punya kewenangan untuk yang pertama merekomendasikan siapapun pelatih-pelatih ya yang akan menangani tim nasional ya dan tim kelompok umur. Kemudian berikutnya harus memberikan guidance tentang filosofi sepak bola di satu negara tertentu ya. Dia harus membuat itu. Kenapa? Karena itu menjadi hal yang penting karena nanti itu yang akan dilakukan oleh setiap para pelatih khususnya di usia kelompok umur ya untuk disebarkan ke bawah. Dan kemudian yang berikutnya kita tentu ingat bahwa Dirtek memang nantinya akan ada di dalam kontrol ya tentang apa yang dilakukannya itu oleh para pejabat-pejabat kita. Jadi kayak Exco itu tentu akan menjadi satu lembaga yang nantinya akan mengontrol kinerja Dirtek ya di situ ya. Nah, jadi kewenangannya memang sebetulnya mutlak, tapi dia hanya merekomendasikan dari beberapa nama-nama, contoh nama pelatih yang akan menangani, kemudian dipaparkan di depan Exco, dan kemudian dari hasil rapat Exco itulah kemudian diputuskan mana yang terbaik dengan tentu masukan-masukan ya dari berbagai pihak, kemudian Dirtek menentukan. Selanjutnya kinerja Dirtek itu memang harus terus terjalin komunikasi dengan para pelatih-pelatih di tempat dia bekerja ya. Tentu kalau di Indonesia tentu dia harus banyak bicara dengan para Dirtek di klub sepak bola yang ada di Indonesia. Karena klub Dirtek di klub bola Indonesia juga kan dia punya banyak pelatih-pelatih yang menangani mulai tim senior sampai dengan kelompok umur. Karena ini penting untuk menyelaraskan dan menyamakan visi misi dari Dirtek PSSI untuk bisa diteruskan di klub. Terus kalau untuk evaluasinya sendiri, apakah Dirtek itu punya wewenang nggak untuk mengevaluasi kinerja pelatih timnas kita Oh iya, jelas senior? dong. Ya jelas kan itu kaitannya hal teknis. Berarti kalau misalnya terjadi artinya Dirtek lah yang mengevaluasi kinerja dari pelatih timnas kita kan gitu ya. Salah satu. Oke. Sehingga ada dasar kalaupun memang tidak berhasil, kalaupun dipecat itu ada dasarnya gitu ya coach ya. Iya, jadi Dasar dari evaluasi itu tadi. Iya, tentu sepak bola ini kita tidak boleh mengatakan hanya satu orang yang punya hak menentukan dia bertahan atau tidak. Sepak bola ini kan milik masyarakat ya. Tentu juga harus berbagai aspek menjadi hal yang penting untuk kita memutuskan segala sesuatu. Nah, tentu kalau hal yang berkaitan dengan hal teknis itu pasti Dirtek punya kewenangan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan hal yang lain yang non teknis. Karena sepak bola ini suka tidak suka, orang bilang jangan berpolitik di sepak bola loh. Semua Pasti hal yang ya. berkaitan dengan kebijakan itu ada kebijakan politik gitu loh. Jadi kita nggak akan bisa pergi dari itu kan, atau politisasi sepak bola loh. Memang semua kebijakan yang dibuat itu memang kebijakan politik. Jadi kita juga harus mengerti itu. Nah, sehingga Dirtek juga tentu harus berdiskusi dengan para pejabat. Itu yang saya sampaikan maksud saya. Jadi dia tidak bisa punya sewenang-wenang menghentikan seorang pelatih atas dasar saya suka dan tidak suka gitu, tidak ya. Atau dari kacamata saya hal teknisnya. Tapi parameternya jelas. Kan di situ dalam kontrak kerja itu kan ada jelas. Oh, pelatih akan diberhentikan apabila tidak mencapai target ya. Terus tidak mencapai target tidak apa-apa asal memberikan satu penampilan permainan yang memukau, yang progres, yang bisa untuk masa depan kita lebih baik lagi atau kita butuh waktu lagi untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi ada banyak hal. Bukan cuma trofi ya coach ukurannya ya. Ya sekali lagi itu bergantung ya dari kontrak profesi. Tapi kalau targetnya berubah-ubah gimana tuh coach? Saya rasa jelas kok. Kalau target berubah, kalau dia diberhentikan ya dia seorang pelatih profesional. Tentu dia punya punya hal yang
ya buat dia nggak masalah. Iya memang, Iya. memang sih. Maksudnya cuman artinya kan parameter tadi kalau untuk teknis kan Dirtek lah yang mengevaluasi secara teknis Iya. coach. Berarti kan tadi coach bilang tidak boleh dasarnya like and dislike. Iya. Tapi itu juga harus terjadi, harus berlaku untuk siapapun pejabat PSSI juga harusnya memutuskan pelatih atau memecat pelatih dasarnya juga mudah-mudahan bukan like and dislike juga ya coach ya. Oke, selanjutnya. Ya, terakhir dari Regina. Pertanyaan singkat. Coach masih mau ngelatih timnas kah? Senior atau U20 atau U23? Yang pasti saya tidak pernah untuk memilih apa dan di mana saya harus melatih. Iya. Kalau memang kesempatan itu datang dengan klub, dengan federasi, saya selalu ingin mengabdikan diri saya terhadap sepak bola ini sepanjang saya diberikan kesehatan. Ya, saya sudah tidak muda, tapi semangat saya masih terus muda. Wih, harus dong. Tentu saya bisa terus eksistensi saya bisa dijaga di sepak bola Indonesia. Itu yang ada di dalam diri saya. Makanya setiap ada kursus-kursus apapun saya ikuti. Kemarin saya baru ikut kursus coach edukator untuk D-license loh, saya ikuti. Oh, Jadi iya. saya pengen juga mempersiapkan diri untuk tidak hanya sebatas sebagai pelatih tim senior, tapi nantinya juga melatih para calon-calon pelatih. Jadi hal-hal Wih. seperti itu yang saya Jadi lakukan. kayak Om Jesse Om Jesse, Bustamu iya. kemarin ya, Ya, instruktur ya pelatih ya. itu Instruktur. sekarang Bang Yesi, saya manggilnya Bang Iya. karena itu senior saya di timnas. Bang Yesi itu sekarang jadi senior saya di coach edukator. Iya. Kemarin baru kesini dia. Iya. Nanti sore tayang nih Nanti videonya. Oh sore ya, tayang. ya. Oke, Coach RD, ini pertanyaan penutup ya. Coach RD, ada nggak pesan untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air, untuk netizen kita tentang masa depan timnas Indonesia? Kira-kira apa yang mau Coach RD tekankan? Baik, buat para netizen terus mendukung sepak bola Indonesia, baik itu tim nasional maupun kompetisi sepak bola Indonesia tentunya, karena tanpa dukungan dari para netizen, dari para penggemar, dari para pecinta sepak bola, dari masyarakat Indonesia, tentu sepak bola kita juga tidak ada apa-apanya, karena sepak bola membutuhkan feedback dari para pecinta sepak bola, dan itu akan bagian dari sebuah simbiosis mutualisme lah ya, hubungan yang terus akan bisa terjalin dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi itu harapan saya, jangan pernah bosan dan terus dukung sekali lagi sepak bola Indonesia dengan segala suka dukanya, dengan segala dinamikanya. Karena bagaimanapun tidak mudah untuk membangun sebuah tim sepak bola menjadi juara. Indonesia sering ditanya, 300 nyari 11 aja susah, nggak bisa. Cina 1 miliar lebih dia belum bisa. India juga sama. juga bisa. Jadi itu semua Iya, ada iya. permasalahan yang berbeda-beda. Iya. Ya kita tetap semangat yang penting, dan saya yakin para supporter sepak bola Indonesia adalah salah satu supporter terbaik di dunia. Iya, luar biasa. Oke, netizen, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Coach Rahmat Darmawan ya. Sudah banyak yang tadi dijelaskan sama beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para netizen dan pecinta sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa terus dukung channel YouTube ATV Sport dengan subscribe, Like, comment, comment, and share. and Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial kita di Instagram dan di TikTok. Oke? Ya. Eh, Ya, terima kasih banyak Coach RD. Ini Sama-sama. ada Sebentar. sepertinya ada yang harus lagi diambil. Tanda tangan ya? tanda tangan ya. Enggak, itunya si Rani. Ini sepertinya ada yang harus udah ada. ditanda tangan Coach untuk kenang-kenangan kita. Oh, ini lagi ngelatih apa ini? Ini di rumah saya. Di rumah. Di rumah di Lembang. Oke, Coach boleh Ada lapangan kecil. di sini Coach di tempat yang putih. Wah, mahal ini tanda tangan nih. Oh, udah ada.
Oke. Oke, Coach FD, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu, Coach. Amin, makasih. Ya kan, kita tunggu kembalinya Coach FD ke Timnas Indonesia. Dan semoga juga Persipura Jayapura kembali ke Liga Liga tertinggi 1. Indonesia. Amin. Karena kita masih merindukan Ya. dari bakat-bakat dari Timur. timur Permata ya, dari dari Papua. Ya, doain itu dulu aja. Iya, itu. Bisa Ya, balik siap. ke Liga 1. Saya berharap Persipura bisa lolos ke Liga 1 lagi dan meramaikan persepak bolaan Indonesia lagi di liga tertinggi. Baiklah netizen, karena waktu juga yang sudah cukup ya, ini sudah 1 jam lebih kita bersama Coach RD dan Bunda Erika. Kita akan tutup opini tanpa batas pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa dan jangan lupa salam olahraga, semangat juara.